juga baru banget pulang dari bioskop ya, abis nonton Alien Romulus, dan kita bakal langsung bahas ya setelah gua vakum dari YouTube lumayan lama sejak episode terakhir dari Tokyo Ghoul Break the Chains dan gak main Mobile Legends lagi, maksudnya yang di record ya. Terus untuk Deadpool and Wolverine memang sengaja gua skip, gua gak akan bahas karena yang bahas udah terlalu banyak dan ya that's a superhero movie, what to expect gitu loh untuk dibahas sedetail mungkin, dan itu adalah film Deadpool. Jadi nggak usah terlalu serius banget. Nah, tapi kalau film ini gue harus banget serius, harus banget to the point supaya mungkin kalau kalian belum paham dengan nonton video ini mungkin kalian bisa paham. Dan video-video gue ke depannya, karena video ini adalah review non spoiler dari Stardust Dream. Oke, Alien Romulus di Indonesia 2 hari lebih awal tayangnya, jadi 14 Agustus nih udah tayang ya, dan gue nonton di hari pertama, berarti kalau video ini upload di 15 Agustus ya. Fine. Dan menurut gue film ini mind blown sih ya. Jadi kalau lu tanya rating, gue belum bisa kasih rating, masih mencerna dan masih memproses. Tapi kalau pertanyaannya apakah layak ditonton, ya ini sangat layak ditonton. Apapun yang Fede Alvarez selaku sutradara bicarakan di interview, mau di set atau di Comic Con bahkan, itu semua kejadian. Hal yang paling gue appreciate di sini adalah practical effect. Semua state aliennya itu practical effect, dan juga set tempat lokasi itu juga benar-benar di rebuild, dibuat seniat mungkin. Dan untuk CGI pun itu hanyalah minor. Misalkan ya untuk membantu beberapa akselerasi dari puppetnya atau animatroniknya, terus beberapa mungkin untuk menambah jumlah, terutama di adegan facehuggernya. Tapi untuk adegan close up itu kelihatan banget itu animatronik, nggak bisa dibohongin. So ya paling apa yang dihilangin dari pakai CGI ya cuma paling benang-benang tali-tali gitulah ya. Itu adalah hal normal dalam perfilman, dari dulu juga udah dipakai. Nah, kalau ditanya apakah film ini merupakan kelanjutan langsung dari Alien 1979, yang dimana Fede Alvarez juga mengatakan seperti itu kan, kalau misalnya film ini terletak di antara dua film itu. Dan untuk Alien 1979 sudah gua bahas di channel ini juga. Nanti mungkin videonya bakal gue keluarin, itu video lumayan panjang dan lumayan membosankan. Sebelum nonton film ini, kalian wajib banget nonton Prometheus, Alien Covenant, dan juga Alien 1979. Dari segi plot juga ya, Alien Romulus ini belum bisa keluar jalur lah. Dia masih mengikuti franchise Alien pada umumnya. Jadi belum berani bener-bener keluar jalur ceritanya. Tapi mereka sengaja membelokkan aja gitu loh. Tapi ujung-ujungnya masih ke objektif yang sama. Nah, kira-kira begitulah Alien Romulus ini. Ya, tipikal film Alien Xenomorph yang lainnya, franchise Alien keseluruhan kan ceritanya begitu-gitu aja. Jadi kalau untuk plot jangan diharapkan, tapi dalam segi horor, intensitas itu ini top notch banget, keren banget, karena mereka berhasil memadukan efek praktikal, CGI, musik, scoring, pengkarakteran, acting, set tempat, lokasi, pokoknya ini campuran yang pas. Lu bakal deg-degan walaupun udah tahu nih kelanjutannya bakal seperti apa, kedepannya bakal seperti apa, tapi lu bakal deg-degan banget. Mungkin untuk penggemar lama kalian bakal langsung mencoba menebak endingnya kayak gue kan penggemar lama, gue mencoba untuk menebak endingnya bakal seperti apa. Bahkan gue udah punya 4 ending di film itu. Sekali nonton gue udah punya prediksi 4 ending, ternyata yang kesampaian adalah ending yang seperti itu. Jadi ya, sekali lagi untuk plot jangan terlalu diharapin banget lah. Untuk pengkarakteran, ya aktor-aktor yang dipakai memang aktor-aktor yang mungkin asing di telinga kalian. Tapi untuk mengulang kesuksesan Ripley, mungkin masih sedikit bisa diimprove lagi lah ya. Tapi bukannya jelek. Karena di zaman sekarang ini banyak yang mulai agenda-agenda gak jelas kan, kayak woke lah, terus feminis lah, dan lain-lain. Masalahnya di film ini nggak ada ya. Simply kenapa gak bisa mengulang kesuksesan Ripley, karena si pemerannya Cailee Spaeny itu terlalu cantik untuk memainkan peran seperti ini. Simple itu aja. Mukanya tuh terlalu cantik gitu loh ya. Jadi
Kalau dibikin badass, bisa di beberapa momen doang. Gak bisa terus-terusan kayak Ripley. Ripley kan dari awal pun lu lihat kayak, oh ini mah strong female ini mah, udah kelihatan. Tapi kalau Kelly Spenny, enggak. Ya, jadi bagus ya, tapi dia tidak lahir kuat. Tapi dia memang dibentuk ya, dengan tekad ya. Dia tetap masih melakukan kesalahan, dan dia tetap masih mengakui kesalahannya, dan dia mencoba untuk memperbaikinya. Itu yang gue suka. Jadi nggak ada agenda apapun di film ini. Semua karakter, mau cewek, cowok, apa semua android, mau yang kulit hitam, kulit putih, disiksa semua bos. Ya, nggak ada agenda-agenda aneh. Walaupun ada kelihatan kayak rasisme atau apa, tapi itu dijelasin kok alasannya kenapa. Nah, nanti kalian tonton aja deh kalau gitu. Nah, sekarang gue bakal membahas canon event. Film ini mempertegas canon dari Prometheus ya. Karena semua orang masih bertanya apakah Prometheus dan Alien Covenant itu canon ke franchise Alien lainnya kayak Alien 1979, Alien 1986, Alien 3 dan Alien Resurrection. Jawabannya adalah canon. Iya, itu yang mungkin sangat disayangkan karena ada Alien Covenant yang jelek itu. Mungkin ya. Gini, alasan kenapa gue bisa bilang canon, karena nanti memang dijelaskan dengan gamblang, Pak. Ya. Jadi kalian siap-siap nanti di akhir second act itu bakal dijelaskan semua. Dan bahkan disebut. Kalau ini nggak bakal spoiler, karena ini ada di mitologi. Coba kalian cari mitologi The Fire of Prometheus. Api Prometheus, coba cari. Nah itu. Ya, itu nggak spoiler, karena filmnya udah ada. Di tahun 2012 dengan judul Prometheus, silakan ditonton aja. Itu adalah prequel dari segala Alien franchise tuh. Dimulainya dari film Prometheus itu. Dan di awal kan tadi memang gue udah mempertegas kalau misalkan kalian masih nonton Prometheus dan Alien Covenant juga kan. Ya ini alasannya. Karena memang dijelasin kok. Ya. Dan nggak cuman bayu kata-kata. Ada 2 event yang kalau gue kasih tahu ini udah pasti spoiler. Dan itu sangat-sangat mempertegas betapa canonnya Prometheus dan juga Alien Covenant. Sangat disayangkan karena ada Alien Covenant. Sangat disayangkan juga karena Prometheus banyak banget adegan yang dihapus. Adegan penting yang dihapus di film tersebut. Memang sangat disayangkan. Jadinya yang kita dapat adalah adegan sisa-sisaan yang menggelitik untuk you can show more di film itu. Ini prequel bos, lu mau ngelakuin apapun bebas. Tapi mereka banyakkan menghapus, banyakkan menulis ulang, sampai ada 5 versi dan lain-lain. Tadi gue belum jawab, apakah film ini kelanjutan langsung dari Alien 1979? Jawabannya adalah tidak. Jadi film ini hanyalah side story yang merupakan kelanjutan dari Alien 1979. Karena direct sequel dari 1979 itu ya Aliens di 1986 yang didirect oleh James Cameron. Dan lebih kayak gini, ini side story tapi canon. Nah, gitu aja dah. Ya, side story atau spin-off kalau kalian mungkin lebih suka dibilang begitu, tapi canon. Nah, jadi kalau kalian teliti di film Alien 1979, itu kan ada beberapa karakter manusia, kalau nggak salah 6 atau 7, 1 android dan 1 alien. Nah, aliennya ini dihitung sebagai karakter. Ya, jadi biasa kalau misalkan yang bentuknya animalistik gitu, itu nggak dihitung karakter. Contoh, kalau kalian nonton film seperti Anaconda, itu Anaconda tidak dihitung sebagai karakter. Atau film Jaws, atau Jaws dihitung karakter, sorry. Kayak film buaya, Lake Placid gitu, kalian nggak akan menghitung buayanya itu sebagai karakter. Tapi di film ini sudah ditegaskan di Alien 1979, kalau misalkan si aliennya ini merupakan salah satu dari karakter. Nah, sekarang karakter yang selamat di film Alien 1979 itu ada 2. 1 manusia, 1 alien. Yaitu ada Ripley yang di cryosleep, nanti dia bangun di film Aliens. Dan 1 lagi The Big Chap, si alien itu sendiri. Kan aliennya udah dilempar ke luar angkasa, kok bisa masih hidup? Oke, jadi kalau ini nggak spoiler, tenang aja. Tapi ini untuk mempertegas bagi kalian yang belum paham. Jadi Xenomorph itu adalah perfect organism. Jadi dia tetap masih bisa hidup
walaupun sudah di ruang hampa atau di luar angkasa, dia tetap masih bisa hidup. Oke, itu yang harus kalian pahami dulu. Dan film ini lebih menceritakan ke sisi Big Chap-nya. Udah simple begitu, sisi aliennya. Jadi kelanjutannya tuh di situ. Ya. Jadi sekarang Alien 1979 itu punya 2 sequel, yaitu direct sequelnya adalah Alien 1986 dan spin-off canonnya itu adalah Alien Romulus. Gitu aja. Oke, mungkin segini dulu untuk review non-spoiler dari gua dan sedikit pengertian bagi kalian yang ingin menonton film Alien Romulus atau ingin mengikuti franchise Alien Romulus atau udah ngikutin cuma belum paham nih maksudnya franchise Alien ini seperti apa. Ya mudah-mudahan video ini bisa membantu ya. Kalau begitu nextnya gue bakal mulai review spoiler, semua bakal gue bahas, jadi lebih berhati-hati. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton video ini aja, langsung kalian besok ke bioskop atau langsung kalian pergi ke bioskop untuk nonton dulu filmnya. Oke, kalau begitu segini dulu untuk video kali ini. Gua admin dari Stardust Stream yang bahkan namanya belum pada tahu. Signing out. Alien Romulus, only in cinemas.